Siap menampung semua di sini. Saya kirim nanti 1 bulan bisa 25 orang yang masuk sini. Kita sebulan itu nangkapnya bisa puluhan orang, Pak. Tapi kita masih banyak kerjasama, kita sebarkan ke yayasan-yayasan yang lain. Ya kalau mau misalnya di sini sanggup menerima siapa 100 orang 1 bulan, nah, kita nanti kirim ke sini. Tapi intinya Pak, jadi kegiatan rehabilitasi ini, program rehabilitasi ini adalah hal yang wajib dalam undang-undang dilakukan di undang-undang narkotika bagi para penyalahguna narkoba. Penyalahguna narkoba itu sebenarnya adalah korban, pengguna ya Pak ya. Tapi kalau dia sudah terlibat dalam jaringan, tentunya tidak ada alasan dan dia harus mempertanggungjawabkannya secara hukum. Tapi ketika dia berstatus sebagai pengguna, dia tidak terlibat dalam jaringan, dia punya keinginan, kesadaran ingin pulih, sebutannya pulih ya Pak ya. Nah, karena dibilang sakit tidak, tapi ketergantungan, dia ingin pulih, ya mereka harus niat dari dalam diri sendiri untuk mau pulih dari ketergantungan narkoba itu. Ya, salah satunya cara bisa dari diri sendiri, bisa mengikuti program rehabilitasi. Ada 2 hal korban, ada 2 kategori korban penyalahguna narkoba. Penyalahguna yang compulsory victim namanya, jadi ditangkap oleh polisi dalam penegakan hukum. Kemudian satu lagi korban yang wajib lapor, voluntary, dia dengan kerelaannya dia lapor, saya pengguna Pak, saya mau sembuh, saya diobati. Dua-duanya dilayani di sini Pak ya. Nah, dua-duanya dilayani di sini. Jadi supaya seluruh masyarakat bisa mengetahui tujuan program rehabilitasi ini, makanya kita perlu sosialisasi Pak. Banyak sekali saya punya media sosial, banyak sekali yang nanya ke saya, Pak saya mau rehab, saya mau rehab kemana Pak? Ada nanya lagi, Pak saya mau rehab gratis Pak, di mana Pak? Nah itulah yang perlu kita tindak lanjuti ke depan dengan program-program kerjasama. Beberapa yayasan tentunya harus punya sumber dana Pak, harus punya sumber dana ketika menerima para klien yang secara sadar ingin sembuh, apalagi orang-orang yang tidak mampu istilahnya kan, orang-orang yang tidak mampu, dia pengen sadar, pengen sembuh, keluarga yang tidak mampu membiayai, itu harus bisa diterima di sini. Yang mudah-mudahan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dari yayasan bisa maksimal sehingga bisa melayani kebutuhan masyarakat tersebut, termasuk penyerahan dari polisi hasil tangkapan. Di Polda Riau ini kalau di ranking Pak, kita se-Indonesia itu nomor 4 atau nomor 5, antara 4 dan 5 dari hasil pengungkapan, dari hasil jumlah tersangkanya, dari hasil penggunanya juga Provinsi Riau. Baru kemarin kita evaluasi dari Mabes Polri, posisi Riau nomor 4 atau nomor 5. Yang pertama Sumatera Utara, kemudian Polda Metro, kemudian Aceh, Sulsel, Riau. Di Jawa itu ada juga tapi nggak sebesar semasif yang ada di Riau ini. Dan Sumatera Utara itu yang paling tinggi. Di Sumatera Utara dari segi apapun nomor 1, dari segi jumlah kasusnya, dari segi jumlah tersangkanya, dari segi jumlah barang buktinya, secara nasional dia nomor 1. Di Riau ini juga kita berusaha bagaimana untuk mengungkap jaringan-jaringan ini secara maksimal. Karena apa? Di sini adalah pintu masuk yang akan mendistribusikan barang-barang tersebut sampai ke Pulau Jawa. Sekarang ada pergeseran juga di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, itu sudah mulai meningkat. Ya mungkin apakah karena di sini sudah sudah mulai ketat sehingga mereka mengganti jaringannya ke daerah lain. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Yayasan Kemuni ini semakin maju, ya, mampu melayani kebutuhan para korban-korban penyalahguna narkoba, sehingga kita bisa mengentaskan masyarakat khususnya di Provinsi Riau ini
di Kota Pekanbaru orang sehat. Nanti lihat itu, saya lihat di belakang ini yang baju-baju putih klien di sini Pak. Ya. Ada yang mau ngasih testimoni nanti? Gimana? Oh ada. Nah boleh nanti nunggu gilirannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Gemuni, Ketua Yayasan dan masyarakat yang mendukung, Pak RT, Pak RW, ada juga Pak RW. Nah, mudah-mudahan bisa mendukung dan membantu dan bisa mencarikan donatur juga kan gitu. Mudah-mudahan di sini lingkungan di sini masyarakat banyak yang mau membantu, nah, supaya semakin banyak yang bisa dilakukan dari Yayasan Gemuni ini. Secara saya itu terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.